Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison. Halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Math. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki bab 3 subbab 1. Materi SPLTV Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Materi matematika wajib kelas 10 dan tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto SPD GR. Nah, sebelum memasuki materi ini, kita harus mengingat materi SPLDV ketika kelas 8 SMP. Sistem Persamaan Linier 2 variabel. Nah, waktu itu kita pasti sudah menggunakan pakai metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Nah, pada kesempatan kali ini kita pun menggunakan metode tersebut. Ya. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel yang diberikan. Bentuk umum sistem persamaan 3 variabel, yaitu dengan variabel X, Y, dan Z adalah ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama, 1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Persamaan yang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiga, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Dengan keterangan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, dan X, Y, dan Z adalah bilangan real. Dan A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0. Dan A2, B2, C2 tidak sekaligus ketiganya 0. Dan A3, B3, dan C3 tidak sekaligus ketiganya 0 juga. Contohnya, persamaan linier 3 variabel. Yang pertama, 3x plus 2y min 3z sama dengan 1. Persamaan yang kedua, x min setengah y plus z sama dengan negatif 2. Nah, untuk contoh yang pertama, kita dapat menentukan variabelnya adalah x, y, dan z. Kemudian koefisien dari x berarti yang nempel di x adalah 3. Koefisien dari Y adalah 2 dan koefisien dari Z adalah negatif 3. Jangan lupa negatifnya ya. Dan konstantanya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, bisa juga variabel itu menggunakan huruf yang lain. Misalnya ini variabelnya A, B, dan C. Jadi variabelnya A, B, dan C. Koefisien dari A berarti yang nempel di A adalah 2. Koefisien dari B yang nempel di B adalah negatif 1/2. Dan koefisien dari C adalah 1. Sedangkan konstanta adalah negatif 2. Ingat ya, konstanta yang tidak memiliki variabel. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Metode yang pertama adalah metode substitusi. Langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan dalam bentuk X sebagai fungsi Y dan Z. Atau nyatakan dalam bentuk Y sebagai fungsi X dan Z. Atau juga bisa nyatakan Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian yang kedua, substitusi X atau Y yang diperoleh pada langkah yang pertama ke dalam dua persamaan yang lain sehingga diperoleh SPLDV. Selanjutnya yang ketiga, selesaikan SPLDV yang kita peroleh pada langkah sebelumnya dengan salah satu metode yang telah diberikan. Dan yang terakhir, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita akan membahas contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. Persamaan yang pertama, X min 3Y plus Z sama dengan min 1.
Persamaan yang kedua, 5x plus y min z sama dengan 5. Persamaan yang ketiga, 8x min 6y min z sama dengan 1. Variabelnya kita tahu ya, semuanya x, y, dan z. Koefisien dari x yang persamaan 1 adalah 1, persamaan 2 adalah 5, dan koefisien persamaan 3 dari x adalah 8. Kemudian koefisien dari persamaan pertama dari y adalah negatif 3. Nah, ini kalau nggak ada ini artinya 1, yang ini negatif 6. Kemudian, koefisien dari z persamaan 1 adalah 1, yang ini adalah negatif 1, yang ini juga negatif 1. Kemudian, konstantanya dari persamaan pertama adalah negatif 1, persamaan kedua 5, dan persamaan ketiga adalah 1. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu mencari x, y, dan z dengan metode substitusi. Nah, kita punya 3 persamaan. Dengan menggunakan metode substitusi, langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV di atas adalah sebagai berikut. Kita buat kasih nama, ini adalah persamaan 1. Kemudian yang ini persamaan 2. Yang ini persamaan 3. Oke. Nah, dengan persamaan x plus 3y plus x min 3y plus z sama dengan negatif 1 dari persamaan pertama ya, kita dapat diubah menjadi nih, bentuk yang ini x min 3y plus z sama dengan negatif 1, kita ubah bentuknya dalam x. Jadi x sama dengan negatif 3y ke ruas kanan jadi 3y, z positif ke ruas kanan jadi negatif 1, negatif z, dan negatif z-nya tetap. Ya, jadi semua diubah kecuali x saja. Jadi kita dapat x sama dengan 3y min z min 1. Kemudian variabel x ini kita substitusikan. Substitusi artinya mengganti ke persamaan 2 dan persamaan 3. Sehingga akan diperoleh beberapa persamaan lagi. Ya, substitusi artinya ganti. Nah, kita ganti yang pertama substitusi ke persamaan 2 ya. Yang ini tadi kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 yang kita punya 5x plus y min z sama dengan 5. X ini kita ganti dengan 3y min z min 1. Jadi bentuknya seperti ini. 5 dikali 3y min z min 1 plus y min z sama dengan 5. 5 dikali 3y, 15y. 5 dikali min z, min 5z. 5 dikali min 1, min 5. Ditambah y, ditambah z sama dengan 5. Kemudian yang sama-sama punya y, kita dekatkan. Ya. Yang sama-sama nggak punya y, kita pindahkan. Nah, yang sama-sama punya y, 15y dan y. Kemudian sama-sama punya z, min 5z dan min z. Nah, min 5 ini pindah ruas ke kanan jadi plus 5. Ya. Jadi 15y ditambah y sama dengan 16y. Terus min 5z min z, min 5 min 1 min 6z. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, kita dapat sederhanakan dengan membagi 2. Jadi 16 dibagi 2, negatif 6 dibagi 2, 10 dibagi 2. Jadi sederhana. 16 dibagi 2, 8y, min 6 dibagi 2, min 3, 10 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Jadi kita dapat persamaan yang keempat, 8y min 3z sama dengan 5. Ini SPLDV, 2 variabel. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan 3. Ya, tadi yang ini kita substitusi ke persamaan 2, yang ini kita substitusi ke persamaan 3. Kita masukkan x-nya ke persamaan 3 sehingga seperti ini. Ya, dari 8x min 6y min z sama dengan 1, kita ganti x-nya jadi ini. Jadinya 8 dikali 3y 24y. 8 dikali min z min 8z. 8 dikali min 1, 8. Min 6 dengan min z-nya ditulis lagi, kemudian sama dengan 1.
Sama seperti tadi, yang sama-sama punya Y kita dekatkan, yang sama-sama punya Z kita tinggalkan. Nah, ini ya, yang ini habis harusnya ya. Jadi min 8 pindah jadi plus 8, sehingga 24Y min 6Y, 24 dikurang 6, 18Y, min 8 min 1, jadi min 9Y, min 9Z, sama dengan 1 ditambah 8, 9. Nah, kita dapat sederhanakan, ketiga ruas ternyata bisa dibagi 9. Jadinya 18 dibagi 9, min 9 dibagi 9, dan 9 dibagi 9. 18 dibagi 9, 2Y. 9 dibagi 9, 1. Jadi min Z. 9 dibagi 9, 1. Jadi kita dapat persamaan kelima, 2Y min Z sama dengan 1. Nah, ini jadi persamaan linear dua variabel. Sehingga kita dapat buat ini persamaan kelima. Kita sekarang sudah punya persamaan keempat dan persamaan kelima. Ya, kita sudah punya dua persamaan yang baru tapi dua variabel. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode substitusi, langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dapat kita gunakan dua persamaan yang kita dapatkan barusan, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, lihat, dengan menggunakan persamaan 5, kita dapat ubah menjadi 2Y min Z sama dengan 1. Nah, min Z-nya pindah ke kanan, satunya pindah ke kiri, jadi min Z jadi Z, 1 jadi negatif 1. Nah, jadi kita punya Z sama dengan 2Y min 1. Z sama dengan 2Y min 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Y. Ya. Jadi kita masukkan ke persamaan 4, 8Y min 3Z sama dengan 5. Ini tadi persamaan 4 yang kita gunakan. Jadi 8Y min 3 dikali 2Y min 1. Y min 1 dapat dari sini, Z diganti 2Y min 1 sama dengan 5. 8Y, 3 dikali 2Y, 6Y. 3 dikali min 1 plus 3 sama dengan 5. Ya, ini kan min dikali plus min, min dikali min jadi plus. 8Y min 6Y sama dengan 5. 3 nggak punya variabel, jadi pindah jadi min 3. 8 dikurang 6, 2Y. 5 dikurang 3, 2. Jadi Y-nya sama dengan 2 per 2. 2 bagi 2, 1. Sehingga kita dapat Y-nya 1. Oke, kita sudah dapat Y-nya 1. Kita tinggal butuh X dan Z. Nah, kemudian dengan Y sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan 5 biar dapat Z. Nah, dari sini yang tadi, kita tinggal ganti aja. Y-nya diganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1, 2. Dikurang 1, 1. Jadi Z-nya kita dapat 1. Y-nya 1. Z-nya 1. Nah, sudah dapat Y-nya 1, Z-nya 1. Ya, sehingga kita dapat juga nanti X-nya. Dengan mana? Dengan mensubstitusi Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Boleh ke persamaan yang pertama, persamaan kedua, ataupun persamaan ketiga. Sama saja nanti jawabannya. Nah, untuk yang saat ini saya masukkan ke persamaan 1. Kita masukkan ke X min 3Y min Z sama dengan min 1. Sehingga kita ganti Y-nya ganti 1, Z-nya ganti 1. Sehingga X dikurang 3 dikali 1, 3 ditambah 1 sama dengan min 1. Min 3 ditambah 1, min 2. Jadi X min 2 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ini, terus min 2 pindah luas jadi plus 2. Jadi X sama dengan 1. Min 1 ditambah 2, 1. Nah, sehingga kita peroleh penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel yang kita punya adalah 1, 1, 1. Ya, ini urut harusnya. Nulisnya ya, harus urut X, Y, Z. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Pakai kurung biasa, kurung kurawal. Ya, kebetulan ini himpunan penyelesaiannya 1 semua. Oke, untuk langkah yang pertama menggunakan metode substitusi bagaimana? Nah, kita lanjutkan ke langkah atau metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Oke, kita akan menentukan himpunan penyelesaian yang kedua dengan metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan. Kalau substitusi mengganti, eliminasi menghilangkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z
sehingga diperoleh SPLDV. Langkah yang kedua, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah yang pertama. Langkah yang ketiga, substitusi atau ganti nilai-nilai yang diperoleh pada langkah B ke dalam salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Dan yang keempat, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, contoh yang soal yang kedua ini sebenarnya sama dengan contoh soal yang pertama. Ya, kalau yang pertama tadi kita menggunakan substitusi atau mengganti. Contoh yang kedua ini sama, tapi kita akan menggunakan dengan metode eliminasi. Ya, nanti kalau kalian sudah paham dan bisa mengerjakannya, kalian boleh pilih, boleh menggunakan eliminasi ataupun substitusi, ataupun nanti gabungan. Ya, nah dengan soal yang sama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Langkah-langkahnya adalah seperti yang tadi, kita menentukan persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini persamaan yang pertama, ini kedua, ini yang ketiga ya, sama seperti yang tadi. Kemudian dengan menggunakan eliminasi, kita eliminasi variabel Z. Z ini bakal kita hilangkan pada persamaan 1 dan 2 dengan cara menjumlahkan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh persamaan 4. Ya, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita mau ngilangin Z, lihat Z yang ini dia positif, Z yang ini negatif. Kalau dia beda tandanya, makanya kita tambah. Ya, kalau ini beda tanda maka ditambah. Sehingga kita peroleh X ditambah 5X 6X min 3 ditambah 1 min 2Y, ya, min 3 tambah 1 min 2Y, Z ditambah min Z habis, min 1 ditambah 5 4. Nah, ini kita dapat sederhanakan dengan membagi 2. Semua dibagi dengan 2 sehingga diperoleh 6 dibagi 2 3, min 2 dibagi 2 min 1, 4 dibagi 2 2, sehingga kita dapat persamaan yang keempat yaitu 3X min Y sama dengan 2. Kemudian kita akan mengeliminasi Z dengan menggunakan persamaan 1 dan 3. Kalau tadi persamaan 1 dan 2, kita menggunakan persamaan 1 dan 3. Lihat persamaan 1. Z-nya positif, persamaan yang kedua Z-nya negatif. Maka kita gunakan di sini plus karena tandanya beda. Kalau tandanya sama di sini min, kalau tandanya beda seperti ini di sini plus. Sehingga kita dapat X ditambah 8X, ini 1X artinya 1X ditambah 8X 9X, min 3 ditambah min 6, kita punya utangnya 3, utangnya 6, jadi utangnya 9. Kemudian Z ditambah min Z 0, min 1 ditambah 1, 0. Nah, kita dapat sederhanakan dengan membagi 9, semua dibagi 9. Sehingga kita dapat X dikurang Y sama dengan 0. Ini jadi persamaan 5. Dengan mendapatkan persamaan 4 dan 5 yang membentuk SPLDV, kita akan mengeliminasi Y dengan cara mengurangkan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh X. Ya, kenapa dikurang? Kita mau ngilangin Y, sedangkan Y-nya tandanya sama. Kalau tandanya sama, berarti di sini min 3X dikurang X, 2X, min Y dikurang min Y habis. Ya, kalau ini tandanya sama, di sini min 2 dikurang 0, 2. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 2 bagi 2. 2 bagi 2, 1. X sama dengan 1. Kita peroleh X-nya 1. Ketika kita dapat X-nya 1, maka kita dapat melakukan eliminasi X dengan mengurangkan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh dengan Y. Ya, nah ini kita gunakan pada saat di SMP yaitu SPLDV. Ya, lihat kita kan mau ngabisin X ya, nih mau ngabisin X. Ini koefisien X-nya 3, koefisien X yang ini 1. Ketika ini koefisien X-nya 3, maka yang bawah semuanya dikali 3. Ketika di sini koefisiennya 1, maka yang atas dikali 1. Nah, sehingga 3 dikali 1, 3, dan 1 dikali 1, 1Y, 2 dikali 1, 2. Jadi ini tetap. Kalau yang persamaan yang keempat,
1 dikali 3, 3x. Min 1 dikali 3, min 3. 0 dikali 3, 3. Nah, kita mau ngabisin X nih. Ini sama-sama 3x, 3x positif semua. Berarti di sini min. Habis, kemudian min Y dikurang min 3Y. Jadi min Y ditambah 3Y jadinya. Min ketemu min jadi plus. Dapatlah 2Y. 2 dikurang 0, 2. Y sama dengan 2 bagi 2, Y-nya 1. Kemudian untuk menentukan nilai Z, kita tadi dapatnya X-nya 1, Y-nya 1. Hampir sama. Hampir sama ya dengan yang soal yang pertama tadi. Tinggal kita tentukan Z. Nah, ketika metode eliminasi, untuk menentukan Z-nya, eliminasikan salah satu variabel X dan Y sehingga kita peroleh SPLDV yang mengandung variabel Z. Hal ini tentu dapat dengan mudah kita lakukan. Nah, nanti kalau perhitungan kalian benar, kita akan memperoleh juga Z-nya sama dengan 1. Oleh sebab itu, himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah 1, 1, 1. Artinya X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Nah, ternyata menggunakan eliminasi maupun substitusi jawabannya sama. Kalau bisa dimixkan. Jadi sekarang silakan pilih boleh menggunakan metode eliminasi atau menggunakan metode substitusi. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi SPLTV. Langkah-langkahnya adalah yang pertama membuat model matematika. Yang kedua, menentukan persamaan setiap variabel yang telah kita modelkan. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan persamaan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Contoh yang akan diberikan adalah contoh yang sederhana, yaitu contoh 3. Toko Aneka Balkis menjual berbagai macam pernak-pernik rambut anak-anak. Di antaranya adalah bandana kepang Kizu, jepitan rambut Queen, dan ikat rambut Quina. Rara membeli 1 bandana, 3 jepitan rambut, dan 2 ikat rambut. Dan harus membayar Rp33.000. Ria membeli 2 bandana, 1 jepitan rambut, dan 1 ikat rambut, dan harus membayar Rp23.500. Sedangkan Rere membeli 1 bandana kepang, 2 jepitan rambut, dan 3 ikat rambut Quina, dan harus membayar Rp36.500. Jika Riri ingin membeli 2 bandana kepang Kizu, 2 jepitan rambut Queen, dan 1 ikat rambut Quina, berapa uang yang harus disiapkan Riri untuk membeli barang tersebut? Nah, ini salah satu contoh dari soal SPLTV. Ya. Oke, kita akan membahas contoh 3. Yang pertama kita tulis yang diketahui, yaitu ada beberapa aneka pernak-pernik rambut, ada bandana kepang Kizu, jepitan rambut Queen, dan ikat rambut Quina. Ya, dengan berbagai macam harga yang ada yang diketahui dari soal. Kemudian ditanya berapa uang yang disiapkan jika Riri membeli 2 bandana kepang Kizu, 2 jepitan rambut Queen, dan 1 ikat rambut Quina. Oke, kita akan jawab bersama-sama. Yang pertama, kita membuat model matematika. Ada 3 macam aneka pernak-pernik rambut. Kita dapat misalkan bandana kepang Kizunya kita misalkan X. Jepitan rambut Queennya kita misalkan Y. Ikat rambut Quinanya kita misalkan Z. Selanjutnya, kita akan menentukan model matematika. Coba kita lihat sama-sama ya. 1 bandana kepang, 1X, 3 jepitan rambut Queen, 3Y, 2 ikat rambut Quina, 2Z. Harganya berapa? 33.000. Nah, jadi kita dapat persamaan X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Sama saja dengan persamaan yang kedua dan ketiga. 2X, 1Y, 1Z sama dengan 23.500. Kemudian 1X, 2Y, 3Z sama dengan 26.500. Sehingga kita mendapatkan 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV ini, kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya. Jadi kita gabung ya. Oke, yang pertama kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Ya. Eliminasi artinya kita hilangkan X dan 2X-nya. Sehingga ketika ini 1X, yang bawah semua dikali 1. Ketika ini 2, maka yang atas semuanya dikali 2. Oleh sebab itu, kita peroleh yang atas semua dikali 2 ya. Jadi 2X
2 dikali 3, 6Y. 2 dikali 2, 4Z. 33.000 dikali 2, 66.000. Yang bawah, karena dikali 1 semua tetap, kita akan menghilangkan X ya. Jadi ini 2X, ini 2X. Tandanya sama, berarti ini min. Jadi kita dapat 6Y dikurang Y, 5Y. 4Z dikurang Z, 3Z. 66.000 dikurang 23.500. Jadi 42.500. Ini jadi persamaan 4. Kemudian setelah itu kita eliminasi X. Kita akan hilangkan X dari persamaan 1 dan 3. Ya. Karena ini sama-sama 1X, ini 1X, maka kita tinggal kurangkan saja. Ya, sehingga didapatkan 3Y dikurang 2Y sama dengan Y. 2Z dikurang 3Z min Z. 33.000 dikurang 36.500 ya min 3.500. Nah, kita ubah bentuknya biar bentuknya Y sama dengan, sehingga kita pindahkan min Z jadi Z, min 3.500 tetap. Jadi kita dapat persamaan kelima, yaitu Y sama dengan Z dikurang 3.500. Nah, jadi kita dapat dua persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Nah, kita tadi punya dua persamaan lagi ya, yaitu persamaan keempat 5Y plus 3Z sama dengan 42.500. Kemudian persamaan yang 5, Y sama dengan Z min 3.500. Kemudian kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 4 sehingga diperoleh 5Y plus 3Z sama dengan 42.500. Y-nya kita ganti dengan ini. Z sama dengan min 3.500. Sehingga kita dapatkan 5 kali Z, 5Z. 5 dikali 3.500, 17.500. Nah, yang sama-sama punya Z kita deketin, 5Z dan 3Z. Kemudian yang nggak sama-sama punya Z kita pindahkan. Min 17.500 pindah jadi plus 17.500. Sehingga kita dapat 5 ditambah 3, 8Z. 42.500 ditambah 17.500, 60.000. Sehingga Z-nya sama dengan 60.000 bagi 8. Kita dapat Z-nya 7.500. Sehingga kita tinggal butuh cari X dan Y. Nah, untuk mendapatkan nilai untuk mendapatkan nilai Y, kita tinggal ganti atau substitusi saja. Z-nya sama dengan 7.500 disubstitusi ke persamaan 5. Sehingga kita akan mendapatkan Y ya, persamaan 5 yang ini. Sehingga Y-nya sama dengan 7.500 dikurang 3.500. Sehingga didapat Y-nya sama dengan 4.000. Nah, dapatlah Z-nya 7.500, Y-nya 4.000. Sehingga kita tinggal cari X. Nah, kita ada punya Z-nya 7.500, Y-nya 4.000. Sehingga kita dapat substitusi atau ganti ke persamaan 1. Boleh diganti ke persamaan 1, 2, atau 3. Sama saja nanti. Nah, yang ini kita ganti ke persamaan 1. Sehingga kita buat X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000. Y-nya diganti 4.000, Z-nya diganti 7.500. Sehingga X sama dengan 3 dikali 4.000, 12.000. 2 dikali 7.500, 15.000 sama dengan 33.000. X sama dengan 17.000 ditambah 15.000, 27.000. Jadi X sama dengan 33.000 dikurang 27.000. Karena 27 pindah jadi min 27.000. Sehingga diperoleh X-nya 6.000. Nah, oleh sebab itu kita dapat X-nya 6.000, Y-nya 4.000, dan Z-nya 7.500. Tadi yang ditanya, jika Riri membeli 2 bandana kepang Kizu, 2 jepitan rambut Queen, dan 1 ikat rambut Quina. Jadi 2X ditambah 2Y sama ditambah Z. Ya, sama dengan 2 dikali 6.000 ditambah 2 dikali 4.000 ditambah 7.500. Ya, 2X-nya ganti 6.000, Y-nya diganti 4.000, dan Z-nya diganti 7.500. 2 dikali 6.000, 12.000. 2 dikali 4.000, 8.000, dan ditambah 7.500. Sehingga didapat 27.500. Jadi uang harus disiapkan Riri untuk membeli 2 bandana kepang Kizu, 2 jepitan rambut Queen, dan 1 ikat rambut Quina adalah 27.500 rupiah. Ya, ini adalah salah satu contoh aplikasi sederhana. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih.
Saya berikan dua soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 2Y plus Z sama dengan 4, 2X plus Y plus Z sama dengan 4, 3X plus Y min Z sama dengan 3. Boleh menggunakan metode eliminasi, boleh menggunakan substitusi, ataupun gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kemudian yang kedua, ada soal Fadil, Sueb, dan Yoga pergi ke toko buku sahabat Elpison yang menjual peralatan sekolah. Fadil membeli 2 buku harian, 2 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp67.000. Sueb membeli 3 buku harian, 1 pena, dan 1 pensil dengan harga Rp61.000. Sedangkan Yoga membeli 1 buku harian, 3 pena, dan 3 pensil dengan harga Rp80.000. Jika Tito membeli 1 buku harian, 2 pena, dan 2 pensil, berapa uang yang harus dibayarkan untuk membeli barang tersebut? Oke, silakan dikerjakan di buku latihanmu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.